Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Asy-Syu'ara sampai pada ayat yang ke-72, berkisar tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya juga kepada kaumnya, dan berkaitan dengan masalah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwa yang dimaksudkan di sini adalah pamannya Azar. Kemudian ikhwan rahimakumullah disebutkan di dalam ayat qala hal yasma'unakum id tad'un. Ketika berdialog Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, maka pada saat itu mereka ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, "Maka ta'budun?" Apa yang kalian sembah itu semuanya? Mereka kemudian mengatakan, "Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin." Kita menyembah berhala dan kita tetap akan terus di dalam penyembahan berhala ini bermunajat kepada berhala-berhala tersebut. Maka diajaknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mereka berpikir tentang apa yang mereka kerjakan. Nabi Allah Ibrahim kemudian mengatakan, qala hal yasma'unakum id tad'un. Apakah kemudian berhala-berhala tersebut mendengarkan kalian tatkala kalian berdoa, bermunajat, meminta kepada berhala-berhala tersebut? Ini tidak lain merendahkan mereka, mengejek dan menghina mereka, supaya mereka itu paham bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah suatu kesalahan. Qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Atau berhala-berhala ini memberikan manfaat kepada kalian atau menolak satu bahaya bagi kalian. Ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, manfaat daripada penyembahan berhala ini ada enggak? Diajaknya mereka itu berpikir terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka ikhwan rahimakumullah, segala sesuatu dalam syariat kita itu ada dasarnya, dan semuanya itu ada masuk logikanya. Itulah syariat kita, syariat Islam, sesuatu hal yang mudah untuk dipahami oleh siapapun, berdasarkan logikanya masuk akal. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akal. Tujuannya adalah untuk bisa membedakan mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang benar-benar penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya, dan mana yang kemudian penyembahan berhala yang tidak ada manfaatnya. Maka diajaknya mereka itu untuk berpikir. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk supaya memahami itu semuanya, bisa untuk mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Fitrahnya dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Tetapi kedua orang tuanya itulah yang menyebabkan dia itu bisa menjadi beragama Yahudi kah,
atau beragama Nasrani atau beragama Majusi, menyembah berhalakah, terpengaruhnya karena terpengaruh lingkungan orang tua, kakek dan nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun semacam itu, akhirnya mereka ngikut. Maka kan disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Ketika diajak berdialog oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diajaknya mereka berpikir, tapi mereka jawabnya, kita dapati orang-orang tua kita itu ya seperti ini. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kita dapati orang-orang tua kita, nenek moyang kita semuanya menyembah berhala. Layak kita kan umat selanjutnya ngikut saja. Inilah yang namanya taklid buta, fanatik yang terlalu berlebihan yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Seseorang mengikuti tanpa adanya dasar. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini yang tidak diperbolehkan, mengikut daripada orang-orang tua di dalam hal yang sifatnya batil. Tetapi ayat-ayat semacam ini jangan kemudian diterapkan pada zaman sekarang ini. Lalu kemudian kita katakan, kenapa kok kamu mengamalkan semacam ini? Oh, ini orang tua kita merjakan. Ini salah berarti. Kamu gak boleh ngikutin orang tua kamu. Kenapa? Ayat Al-Quran kan mengatakan bahwa sesungguhnya kita jangan ngikuti orang-orang tua kita. Tapi beda jelas bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat orang-orang tua yang mereka itu dalam keadaan tersesatkan, dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, menyembah berhala. Tapi alhamdulillahnya orang tua kita, kakek dan nenek moyang kita muslim, mukmin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW. Bahkan mereka adalah para ulama. Wajar kalau kemudian kita sebagai orang selanjutnya mengikuti daripada mereka yang sebelumnya. Jangan dijadikan ayat-ayat semacam ini lalu kemudian diimpalkan kepada kaum muslimin, dan itulah yang diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada suatu saat ada kelompok orang-orang yang menjadikan ayat-ayat untuk orang-orang musyrik dijadikan kepada orang-orang muslim. Maka kita harus berhati-hati dan bisa membedakan tentang perkara ini. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin. Nabi Allah Ibrahim kemudian mengatakan, lihatlah, perhatikanlah, apa kalian enggak perhatikan? Apa yang kalian sembah ini semuanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian lakukan itu semuanya, dan orang-orang tua kalian semuanya, kakek dan nenek moyang kalian yang terdahulu, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Kalian semuanya itu adalah musuh bagi saya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Menempatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam ayat ini asnadal adawah li nafsihi ta'riban bihim wa huwa ablaghu fin nasiha minat taslim. Nabi Allah Ibrahim memposisikan dirinya bahwa dirinya sebagai musuh mereka semuanya ini. Siapa itu? Kalian dan orang-orang tua kalian semuanya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, musuh bagi saya. Ini nasihat yang sangat berat. Sifatnya tidak langsung tapi kemudian yang mengena. Kalian ini musuh saya. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan kana ummah wahidah. Nabi Allah Ibrahim itu adalah nabi yang ada di masa tersebut nggak ada yang menyembah Allah kecuali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat masih mudanya, saat masih belum menikahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang nyembah Allah di masa itu cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu keadaan yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ummah wahidah,
beliau itu sebagai satu umat yang satu. Hanya beliau saja yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu menikah dengan Sayyidatuna Sarah yang kemudian juga beriman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, juga kemudian keponakannya yaitu Nabi Allah Lut alaihi salam. Alladzi khalaqani, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku, fahuwa yahdini, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada aku ila tariqir rasyad la hadhil asnam. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih petunjuk kepada aku, yang ciptakan aku Allah, yang kasih petunjuk kepada aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada berhala-berhala ini semuanya yang kalian sembah. Waladzi huwa yut'imuni wa yusqi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada aku berupa makanan, berupa minuman. Bahwal khaliq ar-razik alladzi saqal muzna, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang menciptakan aku. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada aku, yang menggiring daripada awan-awan tersebut. Wa anzalal matar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang turunkan hujan-hujan itu. Wa akhraja bihi anwa'at tamarat rizqan lil ibad, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluarkan dari bumi-bumi ini semuanya tanaman-tanaman, pepohonan, buah-buahan yang bisa jadikan sebagai rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim ingin mengingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya berhala-berhala itu nggak ada manfaatnya, nggak ada yang dikerjakan buat dirinya, sama sekali tidak. Dia berhala yang menciptakan manusia, dia sendiri saja yang menciptakan manusia, yang membentuknya, yang membuatnya adalah manusia. Bagaimana bisa dikatakan bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan makhluk ini semuanya? Sama sekali tidak. Nggak layak untuk kemudian disembah berhala-berhala tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk disembah. Kenapa? Ya Allah yang menciptakan saya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih hidayah kepada saya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih rezeki kepada saya, kasih makan, kasih minum. Ini semuanya Allah. Yang kasih itu semuanya adalah Allah. Lihat ikhwan rahimakumullah, sejak daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampai umatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka semuanya masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berubahlah di masa Nabi Allah Nuh alaihi salam hingga Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehingga Nabi Allah Nuh alaihi salam itu dianggap sebagai awal rasulin, seorang nabi, seorang rasul yang pertama. Pertamanya Rasul itu adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebelumnya ada Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Idris alaihi salam, tapi mereka masih muslim semuanya. Para nabi dan para rasul yang ada membimbing saja itu pada umatnya. Tapi kemudian ketika sudah berubah, diutus Nabi Allah Nuh alaihi salam sebagai seorang rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya Nabi Allah Nuh pada saat itu akhirnya sampai hancur binasa semua orang, yang tersisa yang ada di dalam kapal manusianya, sehingga semuanya pada saat itu ya beriman. Mereka semuanya beriman. Asalnya mereka itu berubah ya karena mereka kemudian mengatakan ini orang-orang soleh di antara mereka wafat. Ketika wafat mereka buatkan patung-patung. Patung siapa? Patung orang-orang yang soleh di antara mereka. Dan itu juga cerita Nabi Allah Nuh sebelumnya. Nabi Allah Nuh sebelumnya ada umat-umat, ada orang-orang yang soleh di antara mereka. Lalu ketika wafat mereka, maka dibuatlah patung-patung tersebut.
Tetapi akhirnya dari masa ke masa mereka berubah. Bukan kemudian hanya patung mendapatkan keberkahan, tapi kemudian malah mereka sembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain bisikan daripada syaitan yang berusaha mengubah manusia keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kemudian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang manusia pada saat itu sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim mengingatkan, yang ciptakan siapa ini? Allah. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan aku, yang memberikan syifa kepada diri aku. Disebutkan oleh para ulama, wa innama usnidal maradu ila nafsihi maridtu wa asnada syifa ila Allahi ri'ayatan lil adab. Nabi Allah Ibrahim ketika mengatakan ucapan-ucapannya menyandarkan sakit itu kepada dirinya, tetapi menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa fal maradu wa syifa'u minallahi jalla wa ala. Tapi kan kita tahu bahwa sesungguhnya yang namanya sakit, yang namanya kesembuhan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa sakit, yang menentukan sakit siapa? Allah. Itu ilmu, itu yakin. Tidak mungkin ada seseorang sakit karena dirinya. Bukan, segala sesuatu ilmu, takdir, qada dan takdirnya Allah, kita tahu bahwa segala sesuatu itu Allah yang tentukan. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada yang ingin sakit. Yang kasih sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan dikatakan karena dosanya, karena maksiatnya. Lah anak kecil lahir itu kemudian sudah sakit bagaimana? Ada anak baru lahir dalam keadaan sakit parah bahkan. Itu Allah yang kasih semuanya. Berarti kita tahu secara ilmu takdir, ketentuan, bahwa segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruknya takdir tersebut, ketentuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Allah Ibrahim karena adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak menyandarkan yang buruk kepada Allah, tetapi menyandarkan sesuatu yang buruk kepada dirinya sendiri. Wa idza maridtu, dan ketika aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkannya. Maka ikhwan rahimakumullah, kita pun beradab di dalam doa-doa kita ini. Kita enggak mengatakan yang buruk kepada Allah, dan tidak diperbolehkan suatu hal yang haram dalam hal ini, bahkan termasuk daripada dosa besar. Kalau kemudian seorang hamba mengatakan bahwa saya ini jadi semacam ini, ya karena Allah yang tentukan. Saya bisa maksiat gini, banyak dosanya, banyak berbuat maksiat, ini Allah ini semuanya. Kalau mengatakan semacam itu di dalam ungkapannya, dalam doanya kepada Allah, berarti dosanya dia yang sudah dikerjakan dibandingkan dengan omongannya itu, omongannya ini lebih besar dosa daripada maksiat yang dia kerjakan. Kenapa? Karena menisbatkan hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu? Lihat ayat Al-Quran. Ketika iblis kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengatakan kepada Allah, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena sebab engkau telah menyesatkan aku. Iblisnya mengatakan begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian diperintahkan untuk kemudian sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis tidak mau, lalu kemudian keluar. Iblis tahu bahwa sesungguhnya ini ketentuan Allah bagi saya.
sehingga akhirnya saya dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga dan akan masuk neraka selama-lamanya. Maka karena itulah dia mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani." Sebab Engkau ya Allah menyesatkan saya, maka saya akan usahakan kepada manusia untuk menghadang mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Allah Adam alaihi salam ketika kemudian melakukan kesalahan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah kita ini telah berbuat zalim. Zalamna anfusana, kita telah menzalimi diri kita sendiri ya Allah. Enggak nyalahkan Allah. Padahal dalam kisah yang lain ketika jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Musa mengatakan kepada Nabi Allah Adam, "Wahai Adam, kamu itu yang menyebabkan kita keluar dari surga. Coba kamu enggak melakukan kesalahan, kita masih di surga." Kata Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Nabi Allah Adam, "Wahai Musa, saya mau bagaimana? Ketentuan Allah sudah Allah diberikan kepada saya sejak 40 tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah. Sudah ada ketentuan bahwa bakal saya ini keluar dari surga." Fahajja Adam Musa, kata Rasulullah SAW, Nabi Allah Adam mengalahkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena memang segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah Adam ketika melakukan itu tidak mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau telah tentukan keburukan kepada saya, telah Engkau tentukan bahwa saya ini keluar daripada surga, ya jadi semacam ini, berbuat kesalahan." Tidak. Seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyalahkan dirinya sendiri, tidak mengembalikan dan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu hal yang menunjukkan takdir Allah sudah turunkan surat Al-Lahab sedangkan Abu Lahab itu masih hidup. Istrinya masih hidup. Coba saja Abu Lahab ngeyel gitu lah. "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu telah nyatakan turunnya Al-Qur'an bahwa saya celaka. Enggak mau, saya mau beriman sama kamu." Kan dia bisa saja mengatakan semacam itu, balik daripada ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu katakan bahwa saya bakal celaka. Enggak, saya enggak mau celaka, saya mau iman sama kamu. Menentang daripada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ya enggak. Ternyata Abu Lahab ya tidak beriman sampai akhir hayatnya. Ya sudah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya pun juga tak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketentuan itu sudah ada dari sejak dahulu. Makhluk di sini hanya menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taulah kita bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menisbatkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Waladzi yumituni tsumma yuhyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan saya dan menghidupkan saya. Semua makhluk bakal mati ya. Bukan seperti tadi sakit itu kan ada yang sakit, ada yang tidak kan gitu. Sehingga dia menisbatkan yang sakit kepada dirinya, tapi menisbatkan kematian ya Allah yang mematikan saya. Kenapa? Ya karena semua makhluk bakal mati. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Waladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan saya kembali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka yang mematikan siapa? Allah. Lu berperang, yang mematikan siapa? Ya Allah yang mematikan.
Allah yang mematikan sehingga hamba tersebut mati dalam peperangan. Ketentuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dikatakan, oh saya tak majukan kematian saya. Kenapa bunuh diri? Loh, ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mati ya di waktu tersebut. Cuma cara yang dipilih seseorang adalah akhirnya dia matinya bunuh diri. Ini adalah ketentuan yang dia ambil buruknya di situ. Sehingga jangan dikatakan bahwa dengan seseorang matinya bunuh diri berarti memajukan daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Sama sekali tidak. Ketentuan Allah yang mati di waktu tersebut, hanya saja dia pilih caranya, na'udzubillah min dzalik, dengan cara yang buruk. Sebagaimana dalam satu kisah disebutkan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam kisah yang lain disebutkan itu adalah Imam Asy-Syafi'i, yaitu untanya, kudanya pada saat itu, tunggangannya. Pada saat dia turun, Imam Syafi'i atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia berikan kuda tersebut kepada seseorang. Dia katakan, saya minta diikatkan mau sholat. Nah, orang tersebut ketika kemudian menjaga kudanya, dia pun berpikiran, ini mau tak ambil saja pelananya. Maka dia ambil pelananya karena dia butuh uang. Dia ambil, kemudian dia lari. Imam Syafi'i, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat itu keluar mendapati pelananya nggak ada. Ya Allah, pelananya nggak ada, diambil sama pulang. Maka dia katakan kepada seseorang, coba kamu beli di pasar, pelana ini gantikan. Maka orang tersebut cari, ternyata pelananya dijual di pasar dengan harga 2 dirham. Dibeli oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, harganya ya 2 dirham. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sungguh saya itu mau ngasih, waktu keluar dari mau masjid itu saya mau kasih yang jaga tadi itu, mau saya kasih 2 dirham. Tapi ternyata dia tidak mau kecuali dari yang haram. Coba saja dia menunggu sebentar, maka dia akan mendapatkan 2 dirhamnya dengan cara yang halal, bukan cara yang haram. Tetapi karena tergesa-gesa seorang hamba ini, yang sifatnya manusia itu memang tergesa-gesa, akhirnya membuat suatu keputusan mengambil 2 dirhamnya dengan cara yang haram. Maka ikhwan rahimakumullah, bersabarlah kita ini dalam berbagai macam keadaan. Rezeki sudah pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Kemudian disebutkan, waladhi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin, yang mana aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa saya nanti di yaumil qiyamah, yaumul hisab wal jaza, haitsu yujaza al-ibad bi a'malihim, di mana nanti di yaumil qiyamah semua makhluk akan mendapatkan balasan daripada amal-amal mereka. Maka Nabi Allah Ibrahim memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa beliau pun saja seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah. Khalilullah itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah itu saja masih mengharapkan, ya Allah, saya harap Allah itu bisa mengampuni saya dosa-dosa saya ini yang kemudian terasa banyak dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Maksum dari sejak sebelum sebelum diutus, terus tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan semacam ini dalam doanya kepada Allah, mengharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alli Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, ya Allah, berilah aku ini pemahaman, berilah aku ini ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alhiqni bis-salihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan kelompok orang-orang yang saleh. Siapa? Nabi, Rasul, ulul azmi. Disebutkan tingkatannya itu setelah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui Nabi yang paling atas, yaitu pada tingkat langit yang ketujuh dijumpainya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga tingkatannya paling tinggi di antara para nabi dan para rasul yang lainnya. Setelah di atasnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sudah dalam keadaan semacam itu doanya, wa alhiqni bis shalihin, kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Padahal kan kita tahu ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Ada tingkatan sebelumnya, tingkatannya adalah tingkatan para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, lalu orang-orang yang saleh. Nabi Allah Ibrahim minta dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Nabi Allah Yusuf, Anda lihat itu dalam kisah-kisahnya, doanya Nabi Allah Yusuf, wa aminni musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan kemudian kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Para nabi dan para rasul kalau kita lihat dalam kisahnya di dalam Al-Quran, doanya adalah kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini harapannya mereka. Maka satu hal yang kemudian seharusnya juga dilakukan oleh kita adalah kumpul bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk di dalam majelisnya orang-orang yang saleh, karena memang inilah yang diharapkan oleh mereka, para nabi dan para rasul, untuk bisa dikumpulkan dengan mereka. Maka kita pun dari sekarang sudah istilahnya membiasakan diri untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk bersama dengan hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak ada, buka kitab-kitab mereka, pelajari bagaimana ucapan-ucapan mereka. Jangan kemudian hanya sibuk dunia saja, tapi padahal jalan untuk memudahkan kita di akhirat adalah kalau kita ini kenal dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana kita hidup di dunia, kalau kenal sama orang-orang yang pejabat, mudah semua urusan kita, gampang sudah selesai. Begitu pula nanti pejabat-pejabatnya Allah itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pakai aturan mereka. Jangan ngomong ini aturannya kayak gini. Ini prosedurnya semacam ini. Harus lewatnya sini. Ada yang masuk surga enggak pakai lewat hisab. Loh, harusnya hisab. Enggak, ada yang kemudian langsung tanpa hisab dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aturannya harus pakai hisab. Di surga kemudian ditanya, "Lah kamu kata terima kitab?" Enggak terima kitab. Catatan amalnya dia enggak terima. Timbangan lewat, enggak pakai lewat timbangan. Padahal orang semua kebanyakan masuknya pakai aturan itu. Panjang, lama sekali. Tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dekati nih orang-orang yang semacam ini. Kenalilah kita ini dengan mereka, karena kebahagiaan di akhirat kalau kemudian mengenal mereka orang-orang yang saleh. Maka disebutkan di sini, wa rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku ini mempunyai sebutan yang baik pada umat-umat yang selanjutnya. Fi man ya'ti ba'di ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah aku ini punya sebutan, di mana sebutan aku adalah sebutan yang baik di nanti di waktu setelah sepeninggal aku. Dan itu memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu disebut dengan sebutan yang baik oleh orang-orang yang beragama Yahudi, oleh orang-orang yang beragama Nasrani maupun Islam. Gak ada yang mencela Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam setiap
pemahaman agama apapun, Yahudikah, Nasranikah, kemudian Islam, itu semuanya pasti mereka mengeluh-elukan daripada Nabi Allah Ibrahim. Semuanya sifatnya pujian. Maaf saja, Yahudi sama Nasrani itu saling saling bermusuhan. Nabi Allah Musa alaihissalam itu kan dianggap suatu hal yang besar oleh Nabi Allah, oleh orang-orang Yahudi. Tapi sama Nasrani, ecek-ecek. Naudzubillah min dzalik. Dianggap kurang Nabi Allah Musa alaihissalam oleh mereka. Nasrani bagaimana? Nasrani Nabi Allah Isa alaihissalam mengeluhkan Nabi Allah Isa alaihissalam, tapi sama orang Yahudi Nabi Allah Isa itu habis. Itu keburukannya mereka. Keburukannya mereka semacam itu. Maaf saja, bahkan dikatakan Sayyidatuna Maryam itu berzina hingga mendatangkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu siapa yang menuduhnya? Yang menuduhnya itu orang Yahudi, sehingga tidak senang dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan kemudian berusaha membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi kalau sama Nabi Ibrahim, enggak. Mereka semuanya menganggap baik Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahkan ngaku-ngaku mereka itu, oh Ibrahim itu Yahudi katanya mereka. Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Allah kemudian menjawab, kalian ini bagaimana? Sedangkan kitab Taurat dan kitab Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kalian kemudian mengatakan Ibrahim itu Yahudi, kemudian Ibrahim itu Nasrani? Tetapi Nabi Allah Ibrahim dan sesungguhnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah, semuanya adalah muslim, semuanya adalah mukmin, semuanya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang saleh, bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Amin amin ya rabbal